Assalamualaikum Bang Andi, ini saya baru dengar YouTube-nya Bang Andi yang karisma dalam diri. Ya emang saya merasakan Bang, benar banget kata Bang Andi. Jadi apa ya? Saya ngalamin sendiri Bang. Jadi kadang-kadang saya bingung ini ya. Kalau saya keluar, kadang-kadang banyak sebagian orang yang merasa takut, takut ketemu saya, takut ngobrol sama saya. Akhirnya saya juga jadi bingung nih orang kenapa ada yang begitu, ada sebagian orang yang seneng banget kayak merasa takut kehilangan banget. Nah jadi saya jaga-jaga jarak gitu. Ada juga orang yang banyak gini di luaran gini, banyak bang teman-teman gitu ya bang, ada yang nganggap saya kayak musuh gitu. Nah, itu kadang-kadang saya bingung, makanya kadang saya sempat suka nangis-nangis ke Bang Andi kan, kenapa orang rata-rata benci gitu sama saya. eh dari saya tangkap videonya Bang Andi, ya saya juga baru sadar ternyata ketika kita memagari diri dengan sir Allah, mereka nggak bisa masuk ke kita ya Bang ya. Tapi ketika kita yang membuka sendiri pagar itu dan kita ikhlaskan untuk mereka masuk, berkomunikasi dengan dia, dengan mereka-mereka, karena mungkin dari situ kan saya kalau keluar kan memang sekarang apa namanya Bang ini memagari diri saya memang jujur, karena sebelumnya kan pasti tahu gitu kan, walaupun nggak boleh diungkapkan namun paham gitu loh, ini orang maksudnya apa gitu ya. Makanya memang saya nutup gitu bang, jadi mereka nggak bisa masuk, nggak bisa tembus. Nah terus ketika kalau seandainya saya keluar gitu tapi dapat yang enak, dapat yang ya dalam sebelum saya keluar saya udah ya pasti paham lah nih orang gimana 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 gitu. Kalau sayanya membuka diri, mereka masuknya juga enak. Iya bener sih bang ya, begitu ya bang ya. Saya merasakan itu sejak ber-DN bang. Waktu baru pertama kali ber-DN itu kan masih adaptasi ya. Jadi masih nangis-nangis gitu sama Bang Adi, kenapa sih di Bang orang begini begini begitu begitu gitu kan. Masih sering, oh ternyata saya baru paham bahwa ketika kita apa ya ibaratnya membuat perisai dalam diri itu, mereka nggak bisa masuk ya bang ya. Itu yang kadang-kadang bikin ternyata salah juga saya ya gitu ya bang, tidak bisa menempatkan mana yang harus ditutup, mana yang harus dibuka itu tuh waktu di awal ya bang ya. Alhamdulillah nih ketemu YouTube ya bang Andi, saya baru ngeh gitu bang. Makasih ya bang pencerahannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Bunda. Tapi ini sedikit saya mau luruskan ya. Ini hati-hati, jangan sampai timbul rasa keakuan ya. Kalimat yang Bunda jelaskan tadi, memagar diri, itu sebenarnya salah makna itu. Jadi karisma tinggi itu, nih karisma tingkat tinggi ini, karisma yang di dalam diri ini itu bukan kita yang pagar. Istilahnya kita mau tutup, kita mau buka, nggak ada kemampuan kita ya. Yang kita merasa kita yang punya kemampuan bisa memagar diri, nggak ada istilah itu ya. Jadi bang, yang makna pagar tadi seperti apa bang? Ya Allah lah yang memagar, bukan kita yang pagar, Allah yang pagar. Lantas kapan pintu pagar itu terbuka? Ketika ada keridoan di hati kita, pintu itu terbuka. Kalau kita nggak ridho ya nggak terbuka dia. Ya, jadi jangan sampai Bunda merasa punya kemampuan memagar diri. Itu udah salah. Nggak boleh, situ timbul keakuan, timbul rasa akulah yang bisa kan gitu. Jadi ini sedikit kita ya ngobrol-ngobrol aja lah, ngoceh-ngoceh aja nih. Mudah-mudahan bisa diambil pelajaran. Sebenarnya kan banyak orang
Bang, saya biar disegani orang, biar saya berwibawa, biar saya dihormati, biar saya dihargai. Akhirnya wah, pakai jimat ini, pakai jimat itu, biar berwibawa, ya. Itulah orang-orang yang masih istilahnya masih tertipu dengan yang selain Allah. Tapi bagi kita yang berzikir, menjalin hubungan dekat kepada Allah, itu karisma itu akan timbul sendiri, wibawa itu akan datang sendiri, ya. Tergantung seberapa kuat spiritual kita. Semakin kuat berspiritualnya kepada Tuhan, kepada Allah, maka seseorang itu akan diliputi atau dinaungi oleh cahaya Allah, sehingga dia itu punya karisma, berkarisma. Dan karisma ini juga nggak bisa dibuat-buat, nggak bisa diminta-minta, itu datang sendiri, ya. Dan kita juga nggak bisa membuang karisma itu, nggak bisa. Mau gembel kayak mana pun, ya, kalau memang ada energi karisma itu tetap berkarisma. Nah, cuma hati-hati juga. Di sini banyak orang itu kan anugerah tuh. Di sebalik anugerah ada ujian. Allah memberi itu sepasang, nggak ada satu aja. Yang enak aja dikasih, yang nggak enak nggak dikasih. Enggak, tetap ada dua. Antara anugerah dan ujian itu sepasang. Jadi ketika kita mendapatkan anugerah dari Allah, tetap ujiannya juga ada. Jangan sampai kita bangga, woi aku dipagar Allah, aku diberikan karisma tinggi dari Allah, sehingga kita merasa yang kita pikirkan anugerahnya saja, tapi ujiannya kita nggak sadari berbahaya. Seperti apa Bang contoh-contoh ujian? Contoh-contoh ujian. Orang yang memiliki karisma tingkat tinggi ini akan apa ya saya bilang ya, ibarat sebuah lampu. Lampu sangat terang di malam hari yang hujan, ya. Maka laron-laron akan berdatangan. Mencari kehangatan, mencari cahaya, mencari kenyamanan, ya. Laron-laron akan datang, tapi banyak juga laron yang mati, ya gak? Temakan cahaya itu. Jadi kiasan dalam bentuk kenyataan tuh seperti ini. Mengapa banyak ya apa ya? Kalau kita bilang ya antara dua ya. Ini kenyataan yang sering terjadi. Baik ilmunya jahat ataupun ilmunya baik, sama, ya. Taruhlah kita selalu kan yang dikatakan dukun itu dengan negatif, padahal kan dukun tidak negatif semuanya, ya. Ada orang yang memiliki ilmu hitam, ilmu yang jahat lah istilahnya. Selalu dengan ilmu itu dia berbuat keburukan. Banyak bininya. Ya. Kenapa bisa banyak bininya? Karena dia memiliki karisma tinggi. Lalu yang kedua, orang yang sebagai dai, sebagai pendakwah, sebagai guru, ketika memiliki karomah atau anugerah karisma tadi, banyak juga bininya, ya. Beda-beda tipis kan. Yang ilmu hitam banyak bini, yang ustadz kah dia, pendakwah kah dia, dai kah dia, banyak bini juga. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia tidak paham bahwa itu ujian Allah, ya. Apalagi kita para guru, ya, kalau nggak pandai-pandai kita tutup karisma ini, pasti banyak murid-murid yang kecantol kepada guru, ya. Apa karena guru itu ganteng? Apa karena guru itu kaya makanya kecantol? Tidak harus kaya, tidak harus ganteng.
hancur kayak mana pun kalau dia memiliki karisma tadi, kecantol. Itulah ibarat apa laron-laron yang mencari lampu, ya. Jadi kita harus bisa menyetel terangnya lampu tadi. Jangan sampai kita terlalu terang juga mencolok, dan itu bisa, kalau yang bersinggungan dengan kita, ibaratnya frekuensinya berbeda, ya bisa banyak musuh, ya bisa banyak yang nggak senang. Nah, kalaupun kita terlalu terang kepada yang senang dengan kita, ya bisa-bisa awalnya ngaji, lama-lama jatuh hati, ya. Dengar suaranya aja sudah nyaman, ya. Intinya satu aja, itu kenyamanan. Ketika dia sudah merasa nyaman, nggak peduli lagi ganteng kah, kaya kah, nggak peduli. Makanya banyak di situ orang-orang yang sudah memiliki karisma ini, ya banyak kecantol, ya. Jadi, nah ini untuk pelajaran juga bagi kita yang mendalami zikir nafas. Hubungan kita dengan Allah semakin hari semakin dekat. Nah, ketika dekat, di situ Allah naungi dengan cahayanya. Macam mana bang? Saya nggak tahu bang bahwa kita ini dinaungi cahaya Allah. Ya nggak nampak, nggak tahu, ya. Bagaimana kita ingin mengetahui cahaya itu? Ya lihat di kehidupan, ya. Kita biasa-biasa aja, tapi kok dihormati orang. Itu cahaya, mereka melihat cahaya. Kita tahu diri kita siapa. Aku bukan orang hebat, aku bukan orang gimana-gimana, tapi kok aku dihargai sekali bang sama orang. Seolah-olah kayak tamu agung aja, kayak orang besar saja, padahal saya bukan siapa-siapa. Itulah salah satu contoh cahaya, ya. Sehingga kita memiliki karisma. Nah, kalau kita nggak pandai-pandai tidak pandai membawa diri, terkadang ya banyak yang sungkan, banyak yang takut, banyak yang nggak enak, takutlah, ya. Orang mau mendekat kita takut, karena apa? Cahaya terlalu terang. Cahaya terlalu terang, ya silau, ya kan? Nggak nyaman juga orang. Tapi berbeda dengan laron tadi, justru itu dicarinya, nempel dia nanti, ya. Nah, disinilah kita harus bisa bisa mengingat. Jangan kita menganggap itu anugerah, aku di pagar Allah, tidak. Dan ini memang sesuatu yang terjadi begitu saja, ya, bukan dibuat-buat ini. Tapi memang ada, ya. Memang ada. Jadi orang mau gimana-gimana sama kita sungkan. Orang mau ngajak bicara aja takut, ya kan. Kadang ya bingung-bingung juga kita, bingung-bingung. Contohnya macam kita berbicara gini lah. Banyak teman-teman tuh tiap hari nonton di YouTube. Tergerak hatinya, inginlah aku sekali-sekali ngobrol sama Bang Adi. Mau nelpon saya takut, gemetar dia. Ya kan? Habis itu karena terdorongnya sangat kuat, begitu saya angkat telepon, saya ngomong nggak dengan dia, halo assalamualaikum, ini dengan Pak siapa, langsung terbata-bata mulutnya, nggak bisa ngomong, ya kan? Apa nggak bingung kita? Bingung, ya kan? Terkunci mulutnya. Ya itulah kadang kalau kita nggak pandai setel. Nah, ini gimana bang cara nyetelnya? Nanti pelan-pelan lah, pelan-pelan nanti akan pak, ya. Nah, sama halnya, kenapa ada yang enak bisa ngobrol dengan saya, ada yang nggak berani mau ngomong dengan saya. Ya tergantung pagar tadi. Kalau saya ridho, saya buka, mereka bisa mendekat. Tapi kalau memang saya terbaca sama saya, nggak ada niat dia belajar, itu apa saya angkat telepon. Nah, tiba-tiba di situ mereka juga jadi sungkan, nggak berani, ya.
bahkan sangat ekstrim, ya banyaklah kejadian yang enggak. Kejadian di kehidupan itu kadang bikin kita takjub, ya bikin kita takjub, bikin kita bingung, bikin kita tanda tanya siapa aku ini, kan gitu. Tapi ya lebih baik kita nggak tahu siapa kita. Kalau kita tahu siapa kita, nanti jadi keakuan, ya kan. Jadi kita jaga terus, jangan sampai merasa kita yang pagari, ya. Jangan sampai merasa aku yang punya kemampuan bisa pagar ini pagar itu, jangan. Jadi sekarang selanjutnya untuk Bunda tetap biasa-biasa saja. Tapi terkadang memang perubahan itu berubah. Macam saya lah ya. Saya udah berapa tahun, hampir berapa tahun itu nggak jumpa sepupu saya. Begitu kemarin ada sepupu menikah, saya hadir ke pernikahan sepupu. Di situ dia jumpa saya, tapi nggak berani dia ngomong dengan saya, dia ngomong dengan istri saya. Saya lihat Bang Andi kok tua sekali, katanya. Oh memang sudah tua lah. Hari demi hari kan umur tambah terus. Pasti kita sudah tua. Tapi dia bilang bukan tua umur, pembawaannya tua sekali, katanya. Kayak udah dia bilang kayak seseorang yang dituakan, katanya. Ya itulah salah satu contoh karisma, ya. Kalau saya sih biasa aja, nggak ada yang berubah. Saya merasa ya biasa, bocor-bocor biasa. Tapi ya yang menilai kan orang. Akhirnya saya tanya dengan istri, emangnya tua seperti apa? Apa wajah saya tua? Apa fisik saya tua? Pokoknya dia bilang, saya nggak berani ngomong sama Bang Andi. Kalau dulu saya masih bisa seluruh bercanda, tapi sekarang kok kesannya Bang Andi itu sudah tua sekali, nggak sopan kalau saya bercanda kayak dulu lagi, katanya. Nah itu juga salah satu contoh karisma, ya kan? Efeknya juga jadi nggak enak. Orang mau dekat kita juga takut, orang mau ngobrol sama kita takut. Ya tapi mau gimana, nggak bisa kita buat itu, ya. Tapi kalau kita terlalu terlena juga dengan cahaya ini, ya bahaya. Apalagi kita guru, apalagi kita dai, pendakwah, banyak kecantol itu, ya. Berapa banyak ustadz, kiai, muridnya dia kawini. Karena apa? Kecantol. Dan dia nggak bisa menjaga karisma ini, ya. Jangan sampai. Bunda juga harus bisa menyikapi. Jangan sampai kita menjadi keakuan, kita menjadi sombong, apalagi menjadi besar kepala, apalagi menjadi kita ini orang yang dihormati, dihargai, terus senang pula kita dihargai. Itu ujian, ya. Kemana-mana kita dihargai orang, dihormati orang, suka pula kita. Nah, itu hati-hati, ya, sangat hati-hati. Harus bisa membaca ujian Allah, ya. Jadi saya bilang tadi, anugerah dan ujian itu ibarat dua sisi mata koin, tetap ada itu, berpasangan. Jadi kita jangan hanya ingat, aku hari ini dapat kehormatan dari orang, penghargaan dari orang, orang segan dengan saya, orang menghormati sekali saya, terus kita senang, tapi nggak kita ingat ujiannya, bahaya, ya. Makanya saya kenapa ya nggak bisa ngomong lah pokoknya. Dilarang ngomong, ya. Jadi hanya itulah. Sebenarnya kalau kita mau ngoceh-ngoceh panjang ini. Hanya itu aja yang bisa saya sampaikan, ya. Semakin tinggi keilmuan, karisma itu akan juga semakin kuat, dan cahayanya juga semakin kuat. Nah tapi kita harus sadar, di sebalik anugerah ada ujian. Jangan sampai kita senang dihormati orang, besok-besok nggak dihormati lagi sama orang,
ngamuk kita, sakit hati kita, merasa nggak terima kita. Hati-hati ya. Jadi tetaplah biasa-biasa saja ya, biasa-biasa saja. Nah, bagi teman-temanku, saudara-saudaraku yang sudah mulai jadi guru, yang sudah mulai punya pengikut, yang sudah mulai punya murid, hati-hati ya. Kalau seandainya ada jemaah perempuan konsultasi, nanya ini, nanya itu, nanya ini, nanya itu, terus kita nggak bisa menyetel cahaya, ini bahaya. Jatuh hati dia, kacau lah. Jadi kita harus bisa menyikapi ya. Jangan sampai terlalu pukul rata. Nah, itu yang banyak terjadi ya. Ustadz, kiai, pendakwah, guru spiritual, oh itu cahaya terang-terang itu. Kalau nggak pandai dia sikapi cahaya itu, siap-siap banyak bini. Ya, itu sebenarnya laron itu. Laron tuh hanya cari kenyamanan, jangan sampai kita terlena. Ya, oke lah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.